Mentari tertutup mega, seolah enggan menyapa dunia. Perlahan mengikis sinar, melebur harap kasih kian lama hilang musnah. Semakin menghimpit hidup umatnya di dalam pengharapan akan kedatangan anak manusia akan menghampiri, memenuhi janji bagi umatnya. Bagi orang yang percaya, melangkah pasti dalam kemuliaan. Bersinar getarkan raga, membawa jiwa dalam kekudusan surga nyata. Serentak mata dunia mengaku, membuka setiap hati, melihat kemuliaan kuasa-Nya dengan kasih-Nya, mengangkat umat-Nya masuk ke dalam kerajaan Maha Mulia, penuh dengan kasih kedamaian, dan selamanya bersama mewarisi kerajaannya. Bagi orang pilihannya, terlepas dari segala kehampaan. Bagi orang pilihannya, menerima selamanya kemuliaan surga nyata. Serentak mata dunia mengaku, menggugah setiap hati, melihat kemuliaan kuasa-Nya dengan kasih-Nya, mengangkat umat-Nya masuk ke dalam kerajaan Maha Mulia, penuh dengan kasih kedamaian, dan selamanya bersama
Dan untuk memahami mengenai rapture, marilah kita mendasarkan pemahaman kita dalam Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, kita sekarang bertanya, iman Anda itu kepada Pastor A atau Pastor B atau kepada Tuhan Yesus? Ya, jangan percaya habis apa yang dikatakan Pastor A atau Pastor B ketika dia mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan, kemudian dia menubuatkan sesuatu, Tuhan Yesus datang pada tanggal sekian, jangan dipercaya. Ya, Anda perlu berjaga-jaga, memang. Kita semua perlu berjaga-jaga, tapi jangan percaya kalau ada pastor atau pendeta menentukan tanggal datangnya Tuhan Yesus. Karena apa sih yang dimaksud dengan rapture itu? Rapture itu sebenarnya kalau kita pahami dalam naskah bahasa Ibrani, rapture itu equal dengan kata lakah yang artinya mengambil, ya, itu makna pertama. Dan makna kedua adalah dia menikahi. Dalam makna kedua ini kita harus alert. Apa sih rapture itu? Apa sih lakah itu? Oh, itu pernikahan anak domba yang ada di kitab Wahyu. Tetapi ini akan bertolak belakang dengan klaim-klaim dari pastor-pastor atau pendeta-pendeta yang terpengaruh teologi-teologi micin made in Amerika. Wahyu 19 ayat 7 mengatakan bahwa memang ada pernikahan anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari pernikahan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kata nikah bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab, yang dimana kata nikah adalah bentuk pasif dari kata Ibrani lakah. Wow. Jadi pernikahan itu berasal dari kata Ibrani lakah yang arti pertamanya adalah mengambil. Mengambil seperti begini. Nah ini ada objek terus diambil. Nah itu lakah, diambil. Dan itu bisa dalam artian rapture. Kalau kita mengacu kepada makna keduanya yaitu dia menikahi, maka itulah yang dimaksud dengan rapture. Itulah sebabnya setiap kita yang meninggal itu kan biasanya didandani dengan pakaian pengantin kan, kemudian ditaruh di peti. Karena orang-orang Kristen percaya bahwa kita semua adalah secara korporat menjadi mempelai perempuan dari Kristus. Maka ketika kita mati, disitulah saatnya kita menyongsong pernikahan anak domba, dan di situ saatnya masuk ke dalam kekekalan. Nah, Pastor Alex sudah mencapai titik ini. Beliau sudah mendapatkan rapture-nya sendiri, yaitu hari kematiannya. Demikian kita. Baiklah kita semua berkemas-kemas, berjaga-jaga, menunggu waktunya Tuhan Yesus datang, satu. Yang kedua adalah menunggu waktunya kita dipanggil Tuhan. Yang mana duluan? Apakah Tuhan Yesus datang duluan? Ya, nanti kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus sebagai Raja Semesta. Tapi kalau seandainya rapture itu atau kedatangan Tuhan Yesus itu tidak datang di zaman kita, maka hari di mana kita meninggal itulah titik rapture kita. Karena rapture berasal dari kata lakah, yang bisa dalam artian dia mengambil, dalam artian mengambil istri, dan juga dia menikahi. Jadi kata laka bentuk nif'alnya atau bentuk pasifnya itu nikah. Seorang yang diambil sebagai istri. Nah itulah pernikahan. Dan itu menjadi suatu tipologi bagi jemaat Kristus yang secara korporat dipandang Tuhan sebagai mempelai Kristus dan Kristus sebagai sang mempelai laki-laki. Nah, kata lakah yang pertama yang merupakan sebuah lembaga pernikahan yang pertama ditulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 di mana Tuhan
membelah tubuh Adam menjadi dua bagian. Ya, Adamnya sendiri dan kemudian kekasihnya, yaitu istrinya yang disebut dengan Isya. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, kelenger, nyenyak. Dan ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil lakah salah satu rusuk daripadanya. Ada yang mengartikan ini ya, lakah fayikah ahad mitsalotaf. Nah, mitsalotaf di sini diartikan sebagai bagian dari Adam. Boleh diartikan rusuk, boleh diartikan bagian, dan kemudian menutup tempat itu dengan daging. Yang artinya memang perempuan diambil dari bagian laki-laki. Perhatikan, nah ini pertama kali ada kata lakah. Tuhan mengambil bagian milik Adam untuk dijadikan suatu bagian bagi istrinya. Kejadian ayat 22. Dan dari rusuk atau dari bagian yang diambil oleh Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia. Dan menariknya ayat 23, Adam ini tahu bahwa istrinya itu bukan orang asing, tetapi menjadi bagian dari dirinya. Maka kemudian Adam mengklaim bahwa perempuan itu adalah miliknya, ya. Kita baca ayatnya Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan Isya karena dia diambil lakah dari Ish, laki-laki. Kenapa perempuan itu namanya Isya? Karena dia diambil dari Ish, sang laki-laki, Lukoka. Dia diambil. Jadi inilah lembaga pernikahan pertama betul-betul adalah kata lakah. Dari kata lakah muncul kata nikah. Dan inilah lembaga pernikahan yang pertama. Dan Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian juga istilah-istilah selanjutnya ketika Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya, itu juga menggunakan kata lakah, fayikah et Rivka. Jadi Ishak ini mengambil fayikah dari kata lakah dan inilah pernikahan. Jadi sekarang kita tahu bahwa sebenarnya rapture itu identik dengan kata mengambil, lakah. Nah, dari kata mengambil muncul kata nikah. Kalau kita mempelajari ayat secara benar, maka kita tahu bahwa sebenarnya rapture yang dimaksud adalah pernikahan anak domba. Ya. Nah, kalau kita tidak sampai kepada saat Tuhan Yesus datang ke bumi, datang untuk kedua kalinya, pastilah kita akan mencapai ajal kita masing-masing. Makanya saya suka suatu tradisi dari orang-orang Kristen yang mendandani setiap orang-orang yang meninggal dengan pakaian pernikahan, karena memang secara korporat jemaat Kristus disebut sebagai sang mempelai perempuan dari Kristus. Lakah pernikahan. Nah, maka kalau ada ayat yang diklaim sebagai penguat dari doktrin rapture, yaitu Tesalonika 4 ayat 17, yang dimana di Tesalonika 4 ayat 17 ini Rasul Paulus menulis ayat di dalam bahasa Yunani, tetapi Anda harus tahu, Rasul Paulus ini atau Rabi Shaul, dia adalah orang Yahudi. Maka pemikirannya tentu saja pemikiran Ibrani yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita baca dari dasar-dasarnya dalam kitab Kejadian, bahwa memang kata lakah itu equal dengan kata pernikahan atau equal dengan makna kata mengambil. Nah, kita baca ayatnya dulu, ayat yang dipakai oleh teologi made in Amerika, yaitu rapture. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nah, ini kan kata diangkat. Bahasa Yunaninya apa? Harpasu. Caught. Sebenarnya ini kata diambil. Nah,
Bahasa Yunaninya adalah harpazo. Tetapi, ya, perhatikan. Ayat ini di dalam naskah bahasa Ibraninya. Kata harpazo tadi diangkat atau diambil itu berasal dari nilaka. Berasal dari kata lakah, mengambil atau menikahi. Wow. Jadi kalau kita memahami pemahaman Rasul Paulus yang adalah orang Yahudi dalam filsafat Ibrani, bukan dalam filsafat Amerika, kita akan memahami bahwa sebenarnya 1 Tesalonika 4 ayat 17 bicara mengenai pengangkatan atau pengambilan jemaat Kristus menjadi mempelai Kristus. Dan Anda tahu, Tesalonika yang menjadi ayat utama bagi doktrin rapture ini tidak ada dibahas di dalam kitab Wahyu. Yang kemudian oleh para teolog Amerika, teolog made in Amerika, menyuntikkan 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini kepada doktrin yang ada di kitab Wahyu mengenai akhir zaman. Ya. Jadi memang saya harus mengatakan ini secara tegas lugas bahwa sebenarnya teologi rapture tidak ada di dalam gereja mainstream manapun, nggak ada gereja purba mengajarkan rapture, hanya teologi made in Amerika yang mengajarkan rapture dan ini berkembang luas di dalam gereja-gereja di Indonesia dan juga dipahami oleh banyak orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Karena memang mereka kiblatnya adalah teologi made in Amerika. Nah, jadi kalau kita memahami bahwa harpazo adalah lakah, maka kita dapat mengartikan itu dengan hubungannya dengan Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan Dia, karena hari perkawinan, hari pernikahan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, sekarang pertanyaannya, daripada Anda nungguin rapture yang diklaim oleh banyak orang yang mengaku wahyu tanggal sekian semuanya meleset, lebih baik kita berkemas-kemas, nungguin. Mungkin loh 1 jam setelah kita masuk di kelas ini, ada yang dipanggil Tuhan di antara kita. Ya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi. We don't know. Ya. Tuhan hanya memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, berkemas-kemas, mempersiapkan dengan baik pada hari saat kita dipanggil. Jadi demikianlah rapture, ya, rapture yang benar ya, adalah memahami bahwa lakah pernikahan anak domba, tetapi yang dipahami oleh teologi Amerika adalah sebuah evakuasi rahasia sebelum terjadinya tribulasi. Sehingga teologi rapture ini kemudian identik dengan teologi eskapisme, escape dari kemelut yang ada di dunia ini. Dan sebenarnya teologi rapture itu adalah perkembangan dari kegerakan yang ada di Amerika yang berasal dari Pentakostalisme, yang berasal dari kegerakan di Jalan Azusa di Los Angeles, dan kemudian muncul gerakan Pentakosta, kemudian muncul karismatik yang kemudian mereka mengkategorikan ada 4 sektarian eskatologi. Nah, dalam teologi Kristen ada suatu kategori yang menggagaskan para teologi Amerika yang disebut dengan milenialisme atau eskatologi tentang kerajaan 1000 tahun. Ada istilah dispensasionalisme yang adalah varian premilenialisme yang populer di kalangan evangelikal. Apa sih premilenialisme? Jadi kerajaan 1000 tahun sebelum terjadinya tribulasi. Nah, kemudian ada teologi reform Katolik yang dicap oleh orang-orang Amerika sebagai amilenialisme. Nah, ini sebuah klaim sepihak. Ini adalah suatu label yang diberikan oleh teolog Amerika ini kepada gereja-gereja mainstream yang mereka mencap, oh kamu nggak percaya milenialisme, kamu nggak percaya kerajaan 10 tahun. Kemudian mereka kasih cap, kamu berarti amilenialisme. Saya paling nggak suka dikasih label semacam ini.
Itu kan kamu yang ngasih label. Itu kan orang Amerika yang ngasih label. Saya nggak suka dikasih label semacam ini. Ketika mereka belajar tentang Alkitab, mengklaim bahwa mereka lah yang benar, kemudian mereka kasih label orang yang nggak sama dengan mereka dengan amilenialisme. Buat saya ini adalah suatu label yang jahat. Karena ini akan memberikan suatu dikotomi kepada orang yang percaya rapture dan tidak percaya rapture. Saya bukannya tidak percaya kedatangan Tuhan Yesus, tetapi saya tidak menempatkan kepercayaan saya didasarkan atas teologi yang berasalkan dari Amerika. Apalagi teologi itu difilmkan dengan lebihan, kita suruh percaya. Padahal itu sebuah novel. Itu fiksi belaka. Ya. Jadi demikianlah premilenialisme. Made in Amerika, ya. Tuhan Yesus dinubuatkan kembali sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Maka ada rapture. Ya. Setelah kedatangan kedua, Tuhan Yesus akan memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun. Nah, mereka mengartikan kitab Wahyu itu secara harfiah. Padahal kitab Wahyu penuh dengan simbolisme. Tapi orang-orang Amerika ini, perhatikan, orang-orang Amerika, bukan semua gereja, bahkan gereja mainstream, gereja purba, nggak ada yang mengajarkan mengenai premilenialisme ini. Nggak ada, ya. Kalau ada orang percaya buta tentang hal ini, karena mereka taunya tentang teologi Amerika. Mereka tidak tahu teologi yang sehat dan yang benar. Dan ciri khasnya adalah percaya mengenai rapture sebelum atau sesudah masa tribulasi. Nah, teolog penggagas teologi eskatologi ini adalah John Nelson Darby. Dia memang orang Inggris yang dia baru muncul pada sekitar abad ke-19, tetapi pemikiran John Nelson Darby ini berkembang pesat di Amerika dan kemudian diserap habis oleh kebanyakan gereja-gereja karismatik di Indonesia. Karena mereka juga berkiblat pada teolog-teolog barat ini. Dan juga ada Tim LaHaye dari Amerika, dan dialah penulis novel Left Behind ini. Anda mau percaya Alkitab apa percaya novel? Atau percaya karang-karangan dari film-film Hollywood? Dan inilah John Nelson Darby yang baru muncul abad 19. Jadi teologi rapture itu baru muncul abad 19 oleh seorang teolog Inggris yang kemudian berkembang di Amerika. Dan kemudian ada yang dianggap sebagai postmilenialisme yang mereka kategorikan bahwa Tuhan Yesus akan kembali setelah kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun dipahami sebagai era kemenangan Injil. Pemerakarsanya juga teolog Amerika yaitu Jonathan Edwards dan beberapa pendeta yang lainnya. Kemudian ini yang paling saya nggak suka. Orang kalau nggak percaya rapture langsung dicap, kamu amilenialisme. Bahkan gereja-gereja mainstream, Katolik, Ortodoks, kemudian gereja-gereja Reform itu dicap sepihak oleh teolog Amerika sebagai amilenialisme. Ini adalah labelisasi yang jahat. Hanya karena tidak sama dengan teologi mereka. Padahal teologi mereka baru muncul pada abad 19 setelah eranya John Nelson Darby. Tidak ada gereja purba satu pun mengajarkan mengenai teologi rapture. Ya. Jadi inilah teologi made in Amerika, zaman modern, yaitu evakuasi rahasia yang mereka mendasarkan, ya, Matius 24 ayat 38 sampai 41, ayatnya tadi sudah kita baca, ya. Kalau ada 2 orang di ladang, satu diambil, nanti yang satu tinggal. Wah, itu jadi ketakutan. Jadi rapture anxiety seluruh dunia orang-orang yang mengikuti teologi made in Amerika ini. Dan kemudian sebenarnya dalam kitab Wahyu 24, ya, kita kan sudah belajar mengenai ini. Mengenai khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Ya, kita sudah belajar mengenai ini kalau nggak salah di pelajaran kitab Wahyu yang ke-15 kalau nggak salah ya, saya lupa. Di mana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid tanda-tanda akhir zaman. Jadi konteksnya adalah penghakiman mendadak dan kedatangan anak manusia parausia. Tetapi ini bukan sebagai deskripsi mengenai rapture, ya, perhatikan. Matius 24 ayat 38 sampai 41
bukan deskripsi rapture made in Amerika sebenarnya, tetapi gambaran tentang penghakiman yang mendadak, seperti perumpamaan mengenai banjir besar di eranya Nuh. Jadi Matius 48 ayat 38 sampai 41 tidak mengajarkan rapture. Hanya teolog-teolog pro rapture menafsirkan di bawah kata di bawah ini sebagai pengangkatan gereja atau suatu evakuasi rahasia. Tetapi ini hanya suatu penafsiran. Ini tidak mutlak benar. Ya. Jadi konteks Matius 24 ayat 38 sampai 41 adalah konteks penghakiman, bukan rapture seperti yang dijabarkan pada novel Left Behind. Ya, demikianlah juga ada peta zaman. Ini peta zaman yang marak di gereja-gereja karismatik yang menganut teologi made in Amerika, ya. Teologi kabur made in Amerika yang dimana ada peta zaman sebelum Tuhan Yesus datang atau sebelum Kerajaan 1000 tahun itu ada pengangkatan dari orang-orang yang percaya, yang merupakan sebenarnya teologi kabur made in Amerika dan ini banyak dipercaya. Tetapi model peta zaman ini pun tidak ada pengajarannya dalam sejarah gereja mula-mula. Maka baiklah kita selalu mendasarkan ajaran-ajaran yang kita ikuti, itu harus ada dasarnya, harus ada akarnya. Siapakah pencetus pertamanya? Makanya kalau Anda mengikuti pengajaran-pengajaran dari Bapak Bambang Nursena yang sering juga mengajar di Aquila ini juga kan, beliau selalu menekankan bahwa pengajaran gerejawi harus berakar dari pengajaran para rasul dan bapak-bapak gereja. Teologi peta zaman semacam ini tidak ada dalam sejarah gereja, mula-mula baru muncul pada abad 19, kemudian marak pada abad ke-20 dari Amerika. Dan juga biasanya pengajar-pengajar mengenai peta zaman ini menaruh dirinya sebagai orang yang mendapatkan wahyu. You name it, you name it. Orang-orang yang mengajarkan ini merasa dirinya itu mendapatkan pencerahan tersendiri dari Tuhan. You name it, siapa saja deh. Termasuk tadi yang sudah kita bahas tadi kan, ada Samuel Doktorian, ada Morris Cerullo, ada Paul Yonggi Cho, yang mereka semuanya bernubuat mengenai kedatangan Tuhan Yesus berdasarkan peta zaman semacam ini dan semuanya meleset. Ya, makanya bahaya untuk mendapatkan seorang pengajar yang narsis di dalam suatu aliran tertentu atau bahkan suatu sekte. Karena banyak sih orang-orang itu termakan oleh klaim-klaim yang bombastis sehingga mereka menganggap bahwa wow, ini dari Tuhan. Padahal sebenarnya kita sudah dikasih tahu sejak di Alkitab, yaitu di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya yang ngomong supranatural. Orang yang bernubuat-nubuat ngomong supranatural kan jadi viral. Nah, kemudian mengadakan atraksi di dalam KKR seperti atraksi sirkus kan sebenarnya. Padahal mereka sedang meninggikan dirinya sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan kemudian muncullah sekte-sekte kiamat atau cult apokaliptik yang adalah kelompok keagamaan yang percaya bahwa akhir dunia sudah dekat. Bahkan mereka menentukan kapan Tuhan Yesus itu datang. Hati-hati terhadap sekte kiamat ini yang bicara mengenai akhir zaman kemudian menentukan Tuhan Yesus datang itu kapan. Biasanya ya akan menjaring orang-orang yang misalnya kehidupannya itu susah di bumi atau dia mengalami banyak kegagalan. Sehingga teologi rapture itu dipahami sebagai jalan keluar dari dunia yang jahat dan ini melahirkan teologi eskapistik, keinginan melarikan diri dari dunia yang susah ini, yang banyak utangnya, yang banyak gagalnya ini, dan bukan untuk memperbaruinya. Padahal Tuhan Yesus bicara apa kepada kita? Mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa Bapa kami,
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka bagi setiap murid Kristus yang dia dipanggil sebagai garam dan terang bagi dunia, maka marilah kita bersama-sama mendatangkan kerajaan surga datang di bumi bersama-sama dengan kita. Bukannya kabur dari bumi nungguin Tuhan datang. Kemudian dikarantina di dalam suatu tempat, di dalam suatu sektor tertentu, katanya menunggu Tuhan Yesus datang. Nah, ini juga terjadi sekarang ini. Baru-baru ini terjadi dan mungkin masih terjadi. Sebuah sekte di Semarang, pimpinan seorang pendeta perempuan yang menubuatkan Tuhan Yesus datang pada bulan Mei, nggak jadi. Kemudian dikoreksi jadi bulan Juni, 9 Juni nanti. Katanya begitu. Kemudian dia mengkarantina anggotanya di dalam suatu rumah, di dalam suatu perumahan, dan menunggu bersama-sama Tuhan Yesus datang. Hati-hati. Apalagi pendeta perempuan itu mengatakan, kalau kita akan percaya bahwa semua jemaat Kristus secara korporat adalah mempelai Kristus Allah, tetapi pemimpin sekte rapture atau sekte kiamat yang di Semarang ini mengatakan, mempelai Kristus itu bukan korporat, bukan banyak, tetapi dia saja. Nah, pede banget kan, narsis banget pemimpin perempuan ini. Dan itu ada pengikutnya. Dan gara-gara dia mengklaim demikian, maka sebagian pengikutnya itu ada yang pergi. Berarti kamu bukan guru yang benar kalau kamu mengklaim bahwa kamu satu-satunya mempelai perempuan dan kami sekedar pengikut saja. Tetapi masih ada yang percaya, bahkan sampai hari ini masih dikarantina di rumah yang disediakan oleh pendeta perempuan itu. Jadi kita harus mengingat bahwa teologi yang sehat melihat bahwa akhir zaman bukan pelarian, ya, tetapi momen bagi kita untuk berkemas-kemas, suatu penggenapan kasih Allah di bumi yang dimana kita yang masih ada di bumi ini menghadirkan kerajaan surga di bumi. Dan kita betul-betul mempersiapkan kehidupan kita ketika dipanggil Tuhan, kita betul-betul bersiap. Jadi fokusnya bukan siapa yang diangkat, tetapi apa dan bagaimana hidup kita menjadi pantulan kasih keadilan dan kebenaran Allah sampai Tuhan datang. Jadi sebuah sekte kiamat dapat menjerat orang menjadi labil jiwanya dengan masalah tertentu. Mungkin mereka punya masalah keuangan atau masalah keluarga atau masalah-masalah yang lainnya, masalah sosial. Kemudian menganggap rapture yang dikatakan oleh pendeta itu Tuhan mau datang bulan Mei atau Tuhan mau datang bulan Juni. Kemudian dikarantina di dalam suatu tempat untuk mempersiapkan si pemimpin itu sebagai mempelai Kristus. Kan hati-hati kita dipimpin oleh pemimpin sekte yang super narsis semacam ini kan. Makanya saya suka apa yang diajarkan oleh profesor saya, Profesor Eli Lisorking Eisenberg. Dia mengatakan, learn from others, never copy them. Dan Tim Keller, seorang teolog yang sangat terkenal, dia mengatakan, when you listen and read one thinker, you become a clone. Kalau kamu hanya mendengarkan dan membaca pemikiran dari seorang guru, kamu cuman jadi cloning, kopinya dia. Habis-habisan yang Anda anggap benar itu guru yang itu, atau pendeta yang itu, atau pastor yang itu. Kalau Anda punya 2 guru saja, if you have 2 thinkers, you become confused. Misalnya, Bu Rita bilang begini, Pak Bambang Nursena bilang begini. Nanti Anda confused. Maka jangan juga cuman punya 2 guru, jangan ya. Nah, apabila Anda punya 10 guru, 10 thinkers, you'll begin developing your own voice. Maka Anda sudah belajar untuk mengembangkan sendiri suara Anda, pemikiran Anda. Ketika Anda memiliki banyak sekali guru, membaca banyak sekali buku-buku, and you become wise and develop your own voice. Perhatikan, Tim Keller ini juga teolog Amerika. Jadi nggak semua teolog Amerika itu semua saya tentang, nggak. Yang baik juga banyak. Hanya saja tadi yang saya sebutkan itu adalah teolog-teolog Amerika yang mengklaim dirinya sebagai nabi, maka saya bertentangan dengan mereka. Tapi kepada Tim Keller
yang juga adalah seorang teolog Amerika, dan ini saya amini. Jadi saya bukan berarti anti teolog Amerika, enggak ya. Tetapi teologi rapture yang banyak dikembangkan oleh para nabi-nabi palsu made in Amerika, itulah yang banyak merusak kekristenan zaman ini. Makanya hati-hati. Makanya penting bagi kita untuk memiliki hermeneutic of suspicion. Kalau seorang guru mengklaim satu hal tertentu atau mengklaim wahyu atau mengklaim mendapatkan penglihatan dari Tuhan, rapture akan terjadi tanggal sekian, Anda harus punya hermeneutic of suspicion. Bener nggak sih? Ini narsis banget. Masa kamu doang yang jadi mempelai Kristus, yang lain kagak, semua cuman pengikut? Nah, maka jangan mudah percaya klaim wahyu yang diperoleh oleh satu guru spiritual. Ya, maka Anda jangan mau dikuasai oleh satu guru spiritual. Banyak orang terberdaya hanya karena punya satu guru spiritual. Maka belajarlah dari banyak pengajar, jangan satu pengajar saja. Dan jangan menganggap bahwa pastor, guru, pendeta itu adalah satu-satunya juru bicara Tuhan. Agar Anda jangan fanatik. Perhatikan, setiap dari kita, setiap Anda punya akses khusus untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bicara kepada Tuhan. Ini supaya Anda jangan terjebak pada pemimpin yang memiliki kultus diri dan pengajar yang narsis. Karena Anda sendiri punya akses, Anda punya privilege. Semua murid-murid Kristus punya privilege akses untuk bicara kepada Tuhan secara langsung. Ini supaya Anda jangan mudah terperdaya klaim wahyu dari seorang pengajar. Jangan bodoh, karena Anda sangat berharga. Anda bukan properti dari seorang pastor. Anda bukan properti dari sebuah gereja. Anda adalah properti dari kerajaan surga. Dan ketika kita bergereja, kita menjadi satu komunitas yang bersama-sama mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan. Jadi setiap kita tetap perlu bergereja, tetapi kita mempersiapkan bersama-sama di dalam suatu kepemimpinan yang egaliter, yang dimana tidak ada satu pemimpin yang dianggap sebagai dewa. Hati-hati, kalau ada satu pemimpin saja yang dianggap sebagai dewa, nanti akan terjebak pada kultus diri dan pengajar narsis. Ya, nah ini ada satu channel YouTube CBN ya atau Jawaban. Ini ada Ibu Linceria Pasaribu yang dia pernah terjebak pada sekte kiamat. Ya. Pastornya itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang pada tahun 87 atau tepatnya 20 September 1987. Tetapi apa? Tentu saja nubuatnya nggak jadi. Kemudian si pastor ini berdalih. Alasannya apa? Karena jemaatnya belum siap, perlu pemurnian. Nah, dalam tahap pemurnian ini kemudian dia mengabuse seluruh jemaatnya untuk menjadi terfokus kepada kepemimpinan satu orang ini. Dan bahkan Ibu Linceria Pasaribu karena sudah merasa percaya, diperdaya oleh pastor itu, keluarga pastor itu, kemudian dia bahkan membakar ijazah-ijazahnya. Karena dia menganggap itu nggak perlu lagi, karena menunggu Tuhan Yesus datang. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus nggak datang. Dan yang terjadi, keluarga dari Ibu Linceria ini diabuse habis oleh si pastor itu untuk tertambat atau menjadi orang yang sangat patuh kepada keluarga itu, bahkan menjadi pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan tukang bersih-bersih. Jadi selama 14 tahun, Ibu Linceria Pasaribu terjebak oleh sekte kiamat yang walaupun kiamatnya nggak jadi, pemimpinnya tetap pede menganggap dia adalah juru bicara Tuhan. Hati-hati. Makanya kita perlu berkomunitas dengan banyak orang, berguru dari banyak guru supaya Anda jangan dibodohi oleh satu orang pastor atau satu orang guru. Demikian juga yang terjadi pada sekte Pondok Nabi kan, mereka menjual apa yang mereka punya, nungguin Tuhan Yesus datang, dan ternyata Tuhan Yesus nggak datang. Yang datang adalah siapa?
Yang datang adalah polisi. Ya, Anda sangat berharga. Belajar dari banyak guru. Jangan terjebak pada sekte rapture atau sekte kiamat. Kita berkomunitas dalam bergereja untuk memuji Tuhan. Memang kiamat pasti terjadi, tapi kita nggak tahu kapan, kan? Nah, maka di dalam kehidupan kita, sisa waktu kita, marilah kita berhati-hati pada pemimpin yang memiliki karakter NPD, Narcissist Personality Disorder. Dan ini biasanya menyakiti para pemimpin-pemimpin sekte atau yang menjadikan jemaat yang dipimpinnya itu sebagai aset bagi dirinya, ya. Memang tidak semua pemimpin sekte itu memiliki NPD, tetapi banyak yang menunjukkan gejala narsistik ini atau psikopatik ini. Nah, cerita punya cerita, si pemimpin perempuan yang memimpin rapture itu memiliki masa kecil yang kurang baik. Sehingga masa kecilnya yang kurang baik ini kemudian menghantuinya dan kemudian dia terjangkit penyakit NPD ini dan mengatakan dia adalah satu-satunya mempelai Kristus dan yang lain hanya pengikut saja. Mentari tertutup mega, seolah enggan menyapa dunia. Perlahan mengikis sinar, melebur harap kasih kian lama hilang musnah. Semakin menghimpit hidup umatnya di dalam pengharapan akan kedatangan anak manusia akan menghampiri, memenuhi janji bagi umatnya. Bagi orang yang percaya, melangkah pasti dalam kemuliaan. Bersinar getarkan raga, membawa jiwa dalam kekudusan surga nyata. Serentak mata dunia mengaku, membuka setiap hati, melihat kemuliaan kuasa-Nya dengan kasih-Nya, mengangkat umat-Nya masuk